monggo misalnya mau melaporkan Juragan 99 misalnya karena nggak izin Pak Dodi, ya silakan, itu haknya Bung Farhad selaku pengacara, selaku warga negara Indonesia misalnya, karena hukum berlaku sama gitu loh. Di depan hukum kita ini sama gitu loh. Tapi ketika jenengan minta pendapat, itulah pendapat saya. Itu. Nah, jadi begini loh. Makanya qabiltu nikaha wa tazwijaha bil mahril madhkur. Ketika seorang suami menyampaikan itu di dalam Al-Qur'an, di dalam di dalam ajaran agama kita, itu dinamakan perjanjian yang teguh dan kokoh. Perjanjian manusia dengan Allah, perjanjian manusia dengan manusia dinamakan misakon ghalidon, yaitu perjanjian yang teguh dan kokoh. Maka seluruh tanggung jawabnya orang tua itu hapus sudah menjadi tanggung jawabnya suami. Nah, ketika almarhumah Vanessa menikah dengan Mas Bibi, maka itu sepenuhnya dengan Mas Bibi. Nah, ketika ada orang mau bongkar makam dengan alasan ini anak saya, nggak bisa begitu. Nah, begitulah Gus Rofi memberikan penjelasan yang cukup telak kepada Dodi Sudrajat yang selalu mengatakan bahwa itu makam anak saya. Jadi apapun yang dilakukan di atas makam itu merupakan tanggung jawab saya dan harus izin kepada saya. Disitulah dibantah oleh Gus Rofi dengan dalil-dalil Al-Quran bahwa pernikahan itu adalah pernikahan yang sakral dan perjanjian yang cukup berat. Mitsaqon ghalidho, perjanjian yang cukup berat dengan Tuhan. Artinya memang berat melepas tanggung jawab kepada seorang anak. Tanggung jawab membawa hak memang. Ketika kita mempunyai hak, maka kita mempunyai tanggung jawab. Hak tanggung jawab itu memang sesuatu yang beriringan. Saat tanggung jawab itu berpindah kepada sang suami, maka haknya juga berpindah kepada sang suami. Jadi salah telak jika Dodi selalu beralasan bahwa apapun yang dilakukan di makam itu harus izin kepadanya. Itu menurut Gus Rofi adalah sesuatu yang salah, karena haknya dan tanggung jawabnya sudah berpindah kepada Bibi Ardiansah. Artinya somasi yang dilayangkan kepada Juragan 99 dan juga Haji Faisal itu salah alamat. Untuk itu Gus Rofi menyarankan Dodi untuk nyantri lagi biar tidak sembarangan mensomasi orang, membuat hukum sendiri, dan juga bertindak di luar batas-batas agama. Apalagi Gala ini sebagai ahli warisnya. Gitu loh. Jadi Pak Dodi itu makanya perlu mondok dulu. Pak Dodi Sudrajat itu jangan dikit-dikit tiap 2 bulan sekali bongkar makam. Saya kasihan teman-teman media gitu. Dikelabui terus ke makammu. Nggak bakalan bisa bongkar makam itu. Nggak bakalan bisa gimana, Gus? Apa Gus tahu tentang kan dia sempat ngirim suratnya isinya gitu. Gus tahu sendiri, tahu nggak tentang isinya itu? Isinya apa? Somasi. Bukan nih, pembongkaran makam, izin gitu, pemberitahuan kepada yang diberikan. Itu kan pemberitahuan minta izin, tidak hanya cukup itu. Sekarang pemberitahuan bongkar makam ke pemilik makam. Nggak cukup kalau pemilik makam tidak izin sama Haji Faisal sebagai yang pertama kali. Nah ini penting ini. Sebagai yang pertama kali ngurus pemakaman, kena pidana itu yang pemilik makam itu. Itu. Tetapi pemilik makam ini kan orangnya beragama tuh, pasti pegangannya agama, pasti juga berlandaskan hukum, baik hukum positif Indonesia maupun hukum administrasi di wilayah DKI Jakarta, apalagi. Nah begitulah, jadi tidak semudah itu baik menurut hukum positif maupun menurut hukum agama. Jika menurut hukum agama, maka hak pembongkaran makam itu jatuh kepada Gala sebagai anak tunggal dari Vanessa dan Bibi Ardiansah. Mungkin karena itulah Dodi kemudian juga ngotot bahwasanya Gala
perlu dites DNA untuk membuktikan bahwa apakah dia benar-benar anak biologis dari Bibi Ardiansah. Karena memang jika benar hal itu merupakan anak biologis dari Bibi Gala ini, maka pemindahan makam itu tidak akan mungkin bisa dilakukan tanpa izin Gala saat besar. Dan saat Gala masih kecil, tidak bisa melakukan langkah-langkah hukum, maka sesuai dengan keputusan pengadilan, karena hak jatuh kepada Haji Faisal, baik itu hak asuh maupun hak wali, maka Haji Faisal lah yang bisa mewakili Gala dalam memberikan keputusan-keputusan yang berhubungan dengan administrasi, berhubungan dengan hukum, dan lain-lain. Disitulah masih banyak pagar yang harus dilalui oleh Dodi Sudrajat dan kawan-kawan jika harus memindahkan makam. Kan dengar-dengarnya kan maksimal 3 tahun. Itu pun bongkar makam alasannya harus jelas. Kalau alasannya hanya mimpi semata dan wasiat, sekarang saya tanya, wasiatnya almarhumah Vanessa itu kapan? Ketika belum menikah kan? Betul? Betul. Ya tambah nggak laku lah. Terus Nah begitulah, wartawan pun sampai tertawa saat Gus Rofi mengatakan bahwa alasan pemindahan makam itu hanya berupa wasiat. Dan wasiatnya ada sebelum Vanessa menikah. Di samping tidak ada bukti tertulis soal wasiat itu dan tidak bisa dibuktikan kalau hanya secara omongan apalagi mimpi, meskipun ada surat bukti wasiat dari Vanessa, tetapi itu juga tidak akan berlaku karena hal itu ditulis sebelum menikah. Setelah menikah, maka seluruhnya tanggung jawabnya beralih kepada Bibi Ardiansah. Dan karena Bibi Ardiansah sudah meninggal, maka keputusan-keputusan itu beralih kepada Galaskai Ardiansah. Jadi menunggu Galaskai Ardiansah dewasa, baru makam itu bisa dipindah. Meskipun Gala nanti bisa mengizinkan, maka juga masih ada halangan-halangan tertentu soal administrasi dan lain-lain. Jika itu tidak dipenuhi, maka pembongkaran makam bisa kena pidana pencurian mayat. saksinya siapa? Bentuk wasiatnya seperti apa? Gitu loh. Nah kalau perempuan sudah menikah, maka itu hak tanggung jawabnya adalah suami. Nah karena ini punya anak namanya Gala, wah harus melalui proses, misalnya izin Gala nanti dewasa. Itu pun Gala mengizinkan, masih banyak tahapan proses yang harus dilalui untuk masalah makam itu. Bongkar makam ini gak gampang, Pak. Berarti Pak Dodi emang harus belajar banyak dulu ya? Loh iya, harus nyantri dulu ke Yai Rahmat Zailani Kiki, Ketua RMI, Ketua Pondok Pesantren Seluruh Indonesia, Ketua Asosiasi Seluruh DKI Jakarta. Artinya gini Gus, karena kan ini kan Gala masih belum tahu apa-apa gitu kan. Orang tua Haji Faisal tepat nggak kalau misalkan memang dia tanggung jawab? Nah begitulah guys, jadi Pak Dodi disarankan untuk mondok dulu. Memang perlu pengetahuan agama dan soal hukum-hukum ini diperlukan dalam kehidupan ini. Jadi sebelum menikah atau sebelum menikahkan itu perlu mengetahui hukum-hukum nikah dan juga hukum-hukum waris agar kehidupan berjalan dengan baik. Karena kita tahu agama memberikan tuntunan kehidupan bagi manusia agar manusia bisa memperbaiki dirinya baik di hadapan manusia yang lain maupun di hadapan Tuhan. Ya, begitulah, marilah kita doakan bersama Vanessa Angel dan keluarganya semuanya, baik Dodi maupun Haji Faisal, mudah-mudahan diberikan bimbingan petunjuk hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka bisa menyelesaikan permasalahan ini dan bisa tenang hidupnya baik di dunia maupun di akhirat. Dan juga para subscriber viewer channel ini, kita selalu mendoakan Anda dari lubuk hati yang paling dalam. Terima kasih telah menonton. Matur suwun.